semua, selamat datang di channel YouTube Bu Sherly. Silakan kalian simak video pembelajaran dari Ibu dengan baik dan sampai selesai ya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Hari ini berjumpa lagi dengan Bu Sherly, kita belajar IPA, tema ketiga tentang rangkaian listrik. Pertemuan hari ini Ibu akan menjelaskan tentang rangkaian listrik campuran. Ibu akan menjelaskan tentang bagaimana arus listrik mengalir pada rangkaian campuran sehingga nanti apabila ada lampu dan saklar, kita akan tahu saklar ini berfungsi untuk mematikan lampu mana saja, menyalakan lampu mana saja ya. Karena soal-soal ini sering sekali keluar di soal ujian. Jadi perhatikan baik-baik supaya kalian bisa mengerjakan soal-soal seperti yang Ibu contohkan. Selamat menyaksikan anak-anak. Nah, sebelum kita lanjut ke soal-soalnya, Ibu akan mengingatkan kembali materi yang telah lalu Ibu sampaikan, ya. Nah, seperti ini. Ini Ibu berikan contoh rangkaian campuran menggunakan 4 lampu dan 3 saklar. Nanti kalian setelah melihat penjelasan Ibu, kalian akan dapat menentukan lampu yang nyala dan padam pada sebuah rangkaian campuran. Nah, saklar di sini dia bertugas menyalakan dan mematikan lampu di sini. Saklar ini nyalakan, matikan lampu yang ini. Sedangkan saklar yang ini tugasnya untuk 2 lampu. Jadi nyala dan hidupnya lampu ini ditentukan oleh saklar ini. Nah, semuanya ini rangkaian paralel karena ada cabang di sini. Cabangnya 1, 2, 3. Tetapi ini dan ini dia seri karena dia bersambung lurus tanpa ada cabang. Sehingga rangkaian ini disebut rangkaian campuran, ya. Nah, prinsipnya kalian harus tahu bagaimana lampu ini dapat menyala. Lampu dapat menyala karena dia mendapatkan arus listrik dari sumber listrik. Kalau di soal-soal SD, dia sumber listriknya menggunakan baterai ya. Jadi syaratnya agar lampu menyala, ini biasanya pakai lampu DC ya, maka setiap lampu harus mendapatkan aliran arus listrik dari sumber listrik, yaitu baterai. Kemudian aliran arus listrik itu hanya dapat mengalir jika berada di rangkaian tertutup. Nah, tertutup itu kalau saklarnya nyambung, kabelnya semuanya nyambung nih. Ini terbuka, ini tertutup. Terbuka, tertutup. Tertutup lampunya nyala, terbuka arusnya nggak ngalir, lampunya mati, ya. Jadi kalau ada salah satu bagian rangkaian putus, biasanya yang memutuskan adalah saklar ataupun lampu yang mati ya. Sehingga rangkaian tadi ini menjadi rangkaian terbuka. Kalau dia terbuka, maka arus tidak mengalir, lampunya mati ya. Ingat itu syaratnya, jadi lampu ini bisa nyala kalau mendapatkan arus listrik. Nih dari sini dapat, dari kabel sini dapat. Jadi arusnya dapat mengalir tanpa ada yang terbuka atau terputus. Nah, sekarang Ibu ingatkan lagi syaratnya rangkaian seri ya. Kalau disusun seperti ini tanpa ada cabang dia lurus saja, maka kalau satu lampu ini mati, maka lampunya yang lain ikut mati. Ya, jadi lampu sini mati, tiga-tiganya mati. Sini mati, tiga-tiganya mati. Kalau kita pakai saklar juga sama. Kalau saklarnya kita matikan, kita putus, maka lampu tiga-tiganya ini akan mati. Karena dia seri, arusnya tidak ada cabang. Dari sini mengalir begini, terus tidak ada cabang. Jadi kalau putus maka mati semua ya. Nah, yang kedua, kalian harus ingat juga tentang rangkaian paralel. Kalau paralel ini, dia ada cabang. 1, 2, 3, sehingga arusnya mengalir ke sini, mengalir ke sini, mengalir ke sini. Jadi kalau ini mati, ini dan ini tetap nyala. Kalau ini mati, ini dan ini tetap nyala. Sama ya. Kenapa Bu bisa tetap nyala? Karena masing-masing lampu ini memiliki jalur sendiri. Nih, ada sendiri. Nih.
Jadi kalau satu putus, rangkaian lain tidak masalah. Dia tetap mendapatkan arus listrik dari baterai masing-masing ya. Ini namanya paralel ya. Di satu lampu mati, yang lain tetap menyala. Nah, sekarang kita lanjut ke soalnya. Biasanya soalnya seperti ini. Lampu mana yang nyala, lampu mana yang padam apabila salah satu saklarnya diputus ya. Nah, soal pertama. Ini Ibu berikan contoh soal pertama seperti ini. Pertanyaannya ada 3 ya. Sebutkan lampu yang nyala dan yang padam apabila saklar 1 diputus. S1-nya diputus, S2-nya, S3-nya disambung. Ya, apa yang terjadi? Lampu mana yang mati, lampu mana yang nyala? Kalau soal B, yang ditanya adalah saklar 2-nya yang diputus. Saklar 1 sama saklar 3 disambung, apa yang terjadi? Yang C, saklar 3-nya diputus. Di mana lampu yang hidup dan yang mati ya. Kita bahas satu persatu. Nah, untuk soal yang A dulu ya. Sekarang yang dimatikan adalah saklar 1-nya. Kita matikan. Nah, kalau saklar 1 dimatikan, berarti arus listrik yang menuju ke sini terputus. Ya, tidak sampai ke sini. Berarti yang mati adalah lampu L1. Ya, anak ya. Nah, sedangkan L2, L3, L4-nya tetap menyala karena saklarnya nyala semua ya. Jadi arusnya tetap ke sini. Dapat, tetap ke sini, dapat. Ya. Atau supaya lebih mudah, Ibu langsung hilangkan nih kabel yang di sini nih, karena putus berarti di sini arusnya mati ya. Karena arus di sini tidak mengalir, Ibu hilangkan saja supaya kalian bisa membayangkan. Nah, seperti ini anak-anak. Kalau dia arusnya putus, anggap saja ini hilang. Berarti yang mati lampu L1 saja. Perhatikan kabel yang lain, tidak masalah ya. Nah, L2, L3, L4 tetap mendapatkan arus listrik nih. Dia nggak ada yang putus kan, tertutup. Ya, L3, L4 tertutup. Semua dapat arus listrik. Jadi nyala ya. L1 mati, L2, L3, L4 tetap menyala. Sekarang soal B. Saklar 3-nya yang kita putus ya. Nah, sama. Berarti arus yang mengalir daerah sini hilang, terputus karena di sini saklarnya diputus. Jadi yang ikut mati adalah lampu 2, L2, L1, L3, L4 tetap menyala. Mari kita lihat kalau Ibu hapus rangkaiannya, kabelnya. Ya, seperti ini. Nah, jadi walaupun dia hilang di sini, tidak mempengaruhi rangkaian lain karena tadi 1, 2, 3 ini dia paralel ya. Jadi lampu yang ini dan ini tidak saling berkaitan. Dia mati, yang lain tetap nyala. S1 tetap dapat arus, L2, L3 tetap dapat arus ya. Jadi L2 saja yang mati, L1, L3, L4 tetap menyala. Sekarang soal yang C. Saklar 3-nya diputus. S1, S2-nya tetap disambung, tetap dinyalakan. Nah, karena dia berada di sini, dia membawahi 2 lampu seri, maka kalau S3-nya di sini arusnya putus, maka L3, L4 dua-duanya mati karena dia seri, ya. Kalau kita hapus kabelnya seperti ini. Nah, jadi yang ini tadi paralel 2, nggak masalah ya, tetap dapat arus, dia tertutup, dapat. Yang ini juga dapat L2-nya. Sedangkan L3, L4 tadi karena putus saklar di sini, maka dua-duanya mati karena dia seri. Jadi L3, L4 mati, L1, L2 nyala. Nah. Berikutnya contoh soal yang kedua. Nah, soal kedua ini menggunakan 2 saklar ya. Soalnya apabila saklar 1 dibuka, nah dibuka berarti dilepas ini ya. Kemudian S2-nya ditutup. Nah, kita tutup dulu saklar S2-nya. Nah, seperti ini. Apa yang terjadi pada lampu-lampunya? Nah, seperti tadi kalau S1 terbuka, maka arus yang mengalir ke kabel ini terhenti ya anak-anak, tidak dapat arus. Berarti L1, L2 mati.
Sedangkan untuk kabel berikutnya seperti ini, kita lihat nih. Nah, dia nyambung terus, tidak ada yang putus, berarti nyala, L3 nyala. Ini gimana L4, L5, L6? Kita cek lagi. Lihat kabelnya. Nyambung terus sampai ke baterai. Ya, Bu, nggak ada yang putus, berarti L4, L5, L6 nyala juga. Berarti jawabannya A. L1, L2 padam, dan L3, L4, L5, L6 nyala ya. Lanjut ke contoh soal ketiga. Nah, saklar satunya dibuka, saklar duanya ditutup. Nah, tutup dulu. Apa yang terjadi? Yang ditanya lampu mana saja yang menyala. Sekarang kita cek dulu lampu 2 dan 3 karena terbuka ya. Nah, kalau terbuka berarti putus di sini, Bu. Putus berarti ini nggak dapat arus, Bu. Ya, L2, L3 mati karena tidak dapat arus listrik ya. Mati. Sekarang L1, L4, L5. Kita lihat. Nih, dia dapat kabelnya kembali lagi ke baterai, tidak ada yang putus. Ya, nggak ada yang putus berarti nyala. Nyala, nyala. Jawabannya L1, L4, L5 menyala. Sekarang contoh soal keempat. Nah, ini saklarnya ditaruh di sini. Ya, dia langsung keluar dari kabel, keluar dari baterai langsung ada saklar. Nah, yang ini tanpa saklar ya. Kemudian yang ditanya S2 ditutup. Nah, ditutup berarti disambung, berarti ini akan nyala. Kemudian S1-nya dibuka ya. Jadi gambarnya nggak sesuai dengan soal ya, Nana. Jadi saklar 2 ditutup, berarti 1, 2, 3 nyala ya. Ditutup berarti nyala ini. Nah, asal ini juga ditutup. Nah, sekarang S1-nya dibuka. Nah, berarti arus dari baterai terputus di sini. Nah, arusnya mau ngalir dari negatif baterai nggak bisa. Yang dari arah sana juga nggak bisa, ya, terputus di sini. Apa yang terjadi ketika kabel putus di awal? Kabel putus di sumber listrik, di dekat sumber listrik. Yang terjadi adalah maka rangkaian semua ini menjadi terbuka. Nih kita cek. Dia mau ke sini, mau kembali ke baterai, putus, mati. Yang ini lagi kita cek. Nggak nyala, Bu. Ya, berarti semua lampunya akan mati atau akan padam. Kalau Ibu hapus kabelnya menjadi seperti ini. Ya, nih. Kalau ada saklar, dia berada di dekat sumber listrik dan sebelum ada cabang sudah dia di sini, tidak ada cabang. Kemudian dia di sininya mati, putus, terbuka, maka semua rangkaian tadi menjadi mati. Tidak ada lampu yang nyala, arusnya nggak mengalir ya Nana ya. Jadi jawabannya lampu 1, 2, 3, 4, 5 padam. Seperti itu ya. Terima kasih anak-anak sudah menyimak penjelasan Ibu. Ibu berikan 4 contoh soal ini, semoga kalian paham. Kalau ada soal-soal seperti ini kalian bisa mengerjakan sehingga nilai kalian bagus ya. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya dengan materi-materi baru dari Ibu. Selamat belajar anak-anak. Tetap jaga kesehatan, rajin belajar, jangan malas karena teman-teman kalian di luar sana semuanya mempersiapkan diri untuk mencapai cita-citanya. Kalian jangan ketinggalan ya. Kalian harus jadi anak kebanggaan orang tua dan kebanggaan Ibu juga. Sampai jumpa. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.